Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ilah tiada sembahan yang wajib kita sembah selain Dia, zat yang maha sempurna, yang tidak mungkin ada kekurangan padanya. Sebaik-baik tempat meminta pertolongan dan perlindungan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita juga dari mati kecil di subuh hari ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sehingga akhir zaman dengan baik. Alhamdulillah, pembahasan kita subuh hari ini tentang masih ada kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia. Kita masih dalam suasana kemerdekaan yang ke-79 tahun sejak diproklamirkannya 17 Agustus 1945 oleh Bapak pendiri bangsa yang mewakili tokoh-tokoh yang lainnya itu Soekarno-Hatta. Karena di balik beliau ada beberapa tokoh-tokoh Islam juga seperti Adikusno Cokro, Sujoso, Kiai Haji Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Halim, Abdul Kahar Muzakir, serta Haji Agus Salim. Nah, kalau di Sulawesi Selatan juga ada beberapa tokoh seperti Andi Mapanyuki, kemudian Andi Makasau, ada Jenderal M. Yusuf, ya. Kemudian kalau dari Bulukumba ada Andi Sultan Deng Raja. Kemudian kalau sebelumnya itu masa kolonial ada Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin dan sebagainya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang tidak bisa kita sebutkan, tapi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati mereka dan mengampuni dosa dan menerangi kuburnya. Kemudian perjuangan yang telah dikorbankan oleh pendahulu kita ini tidak sedikit. Kalau di Surabaya pernah ada peristiwa yang 10 November yang diperingati dengan Hari Pahlawan. Kalau kita di sini ada peristiwa yang dikenal dengan 40.000 korban 40.000 jiwa. Itu masa revolusi ketika kita setelah memproklamirkan kemerdekaan, kita menghadapi agresi Belanda beserta sekutunya. Nah, setelah itu nanti 1949, nah itu dinyatakan berakhir perang revolusi karena situ sudah mendapat pengakuan dari Belanda melalui KMB bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi, tapi kesempatan ini kita tidak bahas lebih jauh itu tentang kemerdekaan yang itu, tapi kita bahas terkait dengan pribadi Muslim. Kenapa saya fokus ke pribadi Muslim? Karena kita tidak bisa mengabaikan bahwa seorang Muslim di Indonesia adalah mayoritas, dan satu individu atau pribadi itu bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, kota, desa, bangsa, negara, dan akhirnya menjadi bagian dari masyarakat dunia. Nah, bahasan kita kali ini adalah kemerdekaan hakiki bagi pribadi Muslim. Jadi kemerdekaan hakiki ini bukan hanya kemerdekaan yang menyangkut kemerdekaan fisik saja, tapi juga menyangkut masalah merdeka secara mental atau pikiran, rohani kita. Dan tidak hanya itu saja kalau dalam pandangan Islam. Merdekanya kita ini bukan hanya hidup di dunia saja, tapi bagaimana kita bebas dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya mungkin pembahasan kita yang terbatas fokus kepada pribadi Muslim, mungkin karena keterbatasan waktu dan pengalaman serta pengetahuan pembicara sendiri.
Tapi mungkin bisa sebagai pemantik atau entry point untuk kita membahas lebih lanjut, menggali ilmu-ilmu dari bapak dosen yang ada di sini, para jamaah yang lain, Bapak Prof. Kemudian kita bisa saling sharing, mungkin ada pendapat-pendapat lain yang bisa kita tambahkan. Jadi mengapa pribadi muslim, sudah tadi kita sebutkan bahwa karena muslim ini sebagai pribadi pun bisa, perbuatannya itu bisa mempengaruhi pribadi yang lain. Karena kalau kita pernah dengar teori bahwa pikiran pun itu punya pikiran itu punya frekuensi dan gelombang. Bahkan dia bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Ya bisa mungkin kita rasakan kalau kita masuk di satu ruangan itu tidak suka sama kita, mereka senyum pun kita bisa rasakan mereka sebetulnya tidak pada senang sama kita. Itu satu bukti bahwa sebetulnya pikiran itu bisa membawa memancarkan gelombang. Nah, biasa kalau istilahnya sekarang itu biasa, tidak tahu ini bisa dibuktikan secara sains, tapi ada istilah seperti psikotransmitternya. Kemudian perbuatan kita itu bisa menginspirasi orang lain juga. Bisa menginspirasi orang lain. Kalau perbuatan kita bagus bisa menjadi viral, apalagi di zaman sosial media sekarang ini, perbuatan yang baik, gagasan yang baik bisa menjadi viral. Nah, tadi kita sempat singgung masalah kemerdekaan hakiki. Saya berangkat membahasnya dari kasus yang nyata dan marak diberitakan selama ini. Seperti misalnya orang yang kecanduan game online, judi online, ya. Kemudian orang yang kecanduan judi online ini sampai akhirnya uangnya habis, hartanya habis dan terjebak pinjol. Semakin parah. Satu sisi dia tidak bisa melawan kecanduannya, jadi orang kecanduan itu begitu. Jadi dia tahu ini salah, tapi dia sudah tidak bisa tinggalkan itu. Sama narkoba, orang yang kecanduan seks bebas dan sebagainya, dia tahu ini salah. Tapi untuk tidak melakukan itu berat sekali buat dia. Itu berarti karena dia sudah di bawah belenggu hawa nafsunya. Dia dijajah oleh hawa nafsunya. Dia sudah menuhankan hawa nafsunya. Jadi meskipun dia tahu ini salah, itu panggilan alam bawah sadarnya, sugestinya itu selalu memanggil-manggil untuk dia melakukan kembali. Karena setiap dia melakukan ada sensasi di otaknya. Itu ada kaitannya dengan hormon bahagia yang diproduksi ketika dia melakukan itu. Dopamin, endorfin, ada 4 hormon kebahagiaan itu. Nah, kecanduan ini sama juga gejalanya sama kecanduan seks, kecanduan narkoba, ya kecanduan misalkan gerbangnya narkoba ya misalkan nikotin, rokok, sama sifatnya kecanduan ini. Dia tahu tapi dia tidak bisa tinggalkan. Nah, kalau orang seperti ini apa kita bisa sebut dia merdeka? Jadi dia terjajah oleh hawa nafsunya dan terjajah oleh pikirannya. Terjajah hawa nafsunya, ya, yang selalu condong kepada yang jelek. Nah, hawa nafsu ini disebutkan di Al-Quran bahwa sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak, condong kepada sesuatu yang yang jahat. Nah, ini disebut nafsu ammarah. Sementara nafsu yang selalu membawa kita pada ketaatan kepada Allah itu disebut nafsu mutmainnah. Di tengah-tengahnya itu ada nafsu lawam. Nah, ini selalu pergulatan antara dua nafsu inilah. Selalu kita antara dua kutub ini kita selalu tertarik. Kita yang memilih. Kalau disebutkan di Al-Qur'an bahwa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Allah bertanya kepada Rasulullah SAW di surah Furqan ayat 43.
terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Allah tanya gitu. Di ayat yang lain pun Allah menyebutkan wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena dia pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, setelah kita yakin, maksudnya kita tahu dari penjelasan ini bahwa sebetulnya ada kemerdekaan hakiki atau ada kemerdekaan sejati bagi individu, bagi tiap individu muslim. Ya, meskipun banyak tuntutan kita jauh membahas dulu tentang yang masalah politik dan sebagainya di luar sana, tapi kita lebih banyak fokus dulu ke dalam diri kita. Karena dalam diri kita pun, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, banyak orang sebetulnya terjajah, tidak merdeka karena hawa nafsunya, karena kebiasaan jeleknya, karena pikirannya. Nah, salah satu jadi saya berusaha menjelaskan berdasarkan beberapa ayat yang ada di Al-Quran, ciri orang-orang yang merdeka hakiki atau sejati ini. Pertama, yang merdeka hakiki atau merdeka sejati itu adalah orang yang merdeka dari syahwat dan hawa nafsu. Jadi ini ciri orang yang pertama yang merdeka hakiki secara pribadi muslim, bahwa dia terbebas dari hawa nafsu dan syahwatnya, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat-tempatnya. Jadi kalau gambarannya tadi orang narkoba, hari ini dia suntik enak satu cc umpamanya, ya. Besok dia harus dinaikkan lagi dosisnya sampai akhirnya dia over, sampai dia mati. Karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Begitu juga seks, yang akhirnya orang-orang itu kita lihat banyak sekali perilaku yang menyimpang karena yang normal sudah tidak nikmat buat dia. Dan memang disebutkan bahwa kalau tidak ada kenikmatan lagi di yang halal, pasti kamu akan cenderung mencari yang haram. Jadi di ayat ini ditegaskan bahwa kemerdekaan sejati itu dimulai dari kemerdekaan batin, yaitu kemampuan seseorang menahan diri dari godaan hawa nafsu. Jadi kalau orang yang memperturutkan hawa nafsunya, suatu saat dia sudah tidak akan merasakan kenikmatan, bahkan dia dihantar pada kesengsaraan. Jadi hawa nafsu dorongan yang selalu mengarah pada tindakan yang tidak diridai Allah. Kemerdekaan dari hawa nafsu bukan berarti kita tiadakan ini hawa nafsu, kita tekanin hawa nafsu, tapi kita kendalikan. Misalkan seks, silahkan Allah kamu lakukan, tapi dengan cara yang benar, dengan menikah, dengan cara yang halal, dengan sesuai syariat. Nah, bukan berarti ditiadakan seperti umat yang lain menganggap bahwa orang yang melakukan itu tidak suci, padahal ada caranya. Bahkan orang yang melakukan dengan benar itu pun dianggap dengan ibadah atau sedekah. Jadi supaya hawa nafsu kita tadi ini tetap bernilai ibadah dan kita salurkan pada jalannya, maka kita harus lakukan dengan cara-cara yang syar'i. Jadi tadi misalkan orang yang ya banyak caranya sebetulnya sekarang, apalagi dengan teknologi yang bisa menyingkap sistematika kerja otak, bahwa ada hormon-hormon bahagia. Hormon-hormon bahagia itu tidak hanya diraih dengan cara-cara salah tadi, bisa dengan cara berolahraga, ya. Melakukan hal-hal yang menyenangkan, rekreasi dan sebagainya, ini bisa merangsang hormon-hormon bahagia dengan cara yang benar. Kemudian kedua, kemerdekaan yang hakiki atau sejati itu merdeka dari
pengaruh setan. Jadi tadi kita ada hawa nafsu, ada setan. Setan itu terdiri dari jin dan manusia. Nah, salah satu ibarat juga amsal untuk melukiskan bagaimana hebatnya hawa nafsu itu. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan itu ada iblis. Iblis ini sudah ibadahnya jauh lebih banyak dari Adam. Tapi siapa yang goda iblis? Ya kesombongannya, hawa nafsunya. Ya. Nah kalau yang tipe kedua merdeka dari pengaruh setan ini sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu setan tidak akan mampu menguasai mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi memang ada orang-orang yang mau mengikuti setan, itu yang bisa digoda sama setan. Tapi kalau orang yang tidak mau mengikuti setan, ya tidak akan bisa digoda. Itu terutama orang-orang yang ikhlas. Jadi setan mencari sebanyak-banyaknya pengikut. Jadi dia nanti mencari sebanyak-banyaknya pengikut, tapi nanti suatu hari di yaumul kiamah itu dia berlepas tangan. Ittabaru alladina tubi'u minal ladina taba'u wa ra'awal adaba wa taqattat bihimul asbab. Jadi orang-orang yang diikuti itu, setan-setan itu, jin dan manusia, nanti kalau di hari kiamat dia berlepas tangan. Dulu kamu ikut hari ini saya berlepas tangan. Jadi terputus itu semua hubungan-hubungan. Persekongkolan kelompok minum, kelompok judi, kelompok perempuan, habis itu tidak ada saling mereka saling berlepas tangan. Kemudian orang-orang yang mengikuti itu berkata, wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kalau ada kesempatan, mereka berkata, seandainya ada kesempatan, maka kami akan berlepas diri dari mereka, seandainya seperti mereka berlepas diri pada hari ini. Tapi sudah tidak ada lagi. Wakadzalika a'malum hasaratin alaihim wa kadzalika yurihimullahu a'malum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Dan pada hari itu Allah memperlihatkan perbuatan mereka itu sia-sia, dan hari itu tidak ada lagi pintu atau kesempatan untuk keluar dari neraka. Jadi yang kemerdekaan yang kedua yang sejati itu orang-orang yang lepas dari, yang merdeka dari pengaruh setan. Jadi setan ini selalu berusaha menyesatkan manusia dengan cara membisikkan keraguan, menanamkan rasa takut, was-was, cemas, dan rasa berlebihan terhadap hal-hal duniawi. Jadi misalkan orang, kamu mungkin ada bisikan-bisikan, kamu kesana saja ke prostitusi, kamu nanti jadi perjaka tua padanya. Itu bisikan seperti itu, keraguan-keraguan. Kamu tidak bisa kaya kalau tidak korupsi dan sebagainya. Ini cara-cara setan membisikkan, macam-macam caranya. Jadi setan itu terdiri dari jin dan manusia, adalah simbol siapapun itu yang menggoda kita untuk melakukan kejahatan, mengajak kita melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak diridhai Allah, itu disebut syaitan. Jadi kemerdekaan dari pengaruh setan ini berarti memiliki kekuatan iman yang cukup untuk menolak bisikan yang membawa pada kesesatan. Dengan demikian kemerdekaan hakiki atau sejati adalah kemampuan untuk menjaga diri dari pengaruh negatif setan dan tetap teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, kemerdekaan yang hakiki yaitu kemerdekaan dari kekangan atau belenggu duniawi. Ya, jadi ada sabda Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinari wad dirham. Hadis riwayat Muslim, celakalah hamba dinar dan dirham. Ungkapan saja dinar dan dirham, mata uang kita ya, bukan dinar dan dirham. Mengenai tadi dolar, rupiah. Tapi ini ungkapan dalam konteks ini bahwa kita selalu mengutamakan orang-orang yang selalu menjadikan tujuannya itu harta. Ya mungkin ya tidak ada di sini, ya mungkin kalian lain di luar sana, mungkin banyak kegiatan-kegiatan selalu ukurannya adalah harta, keberhasilan adalah harta. Selalu dibawa ke uang. Padahal memang segalanya butuh uang, tapi bukan uang adalah segalanya gitu. Hampir semua butuh uang, tapi uang bukan segalanya, bukan tujuan kita semata. Banyak hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Silaturahim,
pertemanan, relasi, rasa damai, cinta dan sebagainya. Ini hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang. Main tenis meja, kita senang-senang, ketawa-ketawa, tidak bisa dinilai dengan uang. Kumpul mengaji, ada rasa tenang, rasa bahagia, itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi orang-orang yang selalu menjadikan tujuan hidupnya itu adalah harta yang masuk dalam golongan ini, yaitu orang-orang yang dibelenggu oleh dunia, harta duniawi. Jadi orang yang bebas dari ini disebut orang yang bebas dari orang yang merdeka secara hakiki. Jadi dia menjadi budak dari kekayaan. Jadi menghilangkan kemerdekaan sejati seseorang. Ya, ada orang mengejar sampai hilang waktunya untuk silaturahim, tidak datang lagi ke masjid. Jadi semata-mata pokoknya duit. Seandainya kedengaran denyut nadinya itu bunyinya duit. Saking mendarah dagingnya itu tujuan. Tapi ini bukan saya yang cerita, pernah ada pengusaha cerita sama saya, dia bilang gitu. Dia mengeluh. Seandainya barangkali denyut nadiku ini dengar bunyinya duit, dia bilang gitu. Ini orangnya. Saking dia khawatirnya dicinta dunianya dia sampai dia ngomong begitu. Jadi kemerdekaan sejati yang ketiga ini adalah ketika seorang muslim bisa mengatasi kecintaan kepada dunia dan fokus pada kehidupan akhirat, tapi bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai ridha Allah. Apa di ayat Al-Quran? Wala tansi nasabaka minad dunya, wala tansi nasabaka minad dunya, wala tansi nasabaka minad wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia Allah di muka bumi ini, tapi jangan kau lupakan nanti nasibmu di akhirat. Kita disuruh cari pedagang yang besar, sukses dan sebagainya, sahabat jadi contohkan banyak juga pengusaha-pengusaha muslim, tapi dia taat kepada Allah. Ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih utamakan panggilan Allah dan dia tetap berjalan di atas cara-cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini banyak ini yang fenomena seperti ini. Ya, mungkin saudara kita, kerabat kita. Kriteria yang keempat adalah kemerdekaan hakiki kita adalah bebas dari utang. Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Hadis riwayat Tirmizi, Ad-Darimi, Ibnu Majah. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utangnya dilunasi. Jadi bukan hanya di akhirat saja. Itu dia, karena ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, kalau saya jihad dan terbunuh, apa pahalanya? Saya diampuni dosamu, kamu masuk surga. Banyak dijanjikan, tapi kecuali hutang. Kecuali utang. Utang ini Masya Allah membuat jiwa kita tergadai. Banyak utang. Nah, bagaimana utang ini adalah sesuatu muamalah yang disyariatkan. Disyariatkan kalau dilakukan dengan benar. Selama itu di situ tidak ada riba. Kalau riba, Allah memang menyatakan aku perang terhadap pelaku riba. Nah, karena riba inilah sampai banyak orang yang sekarang fenomena orang sampai bunuh diri. Utangnya tidak seberapa, tapi bunganya bukan main, tekanannya bukan main, dirampas hidupnya, dirampas kebebasannya. Pokoknya semua ada kontak yang di nomornya itu dihubungi, ini punya utang, suruh bayar, sampai betul-betul terteror karena orang yang dikirimi SMS, orang ditelepon, orang yang tidak ada kaitannya, cuma ada di kontak, sampai aja orang datangnya lagi. Bagaimana orang tidak sampai bunuh diri? Bukan main. Jadi bukan hanya di dunia ini lagi, terlebih lagi di akhirat. Sehingga kita dalam menyikapi utang ini harus sangat hati-hati. Jadi dia memang muamalah yang disyariatkan dalam Islam, tetapi dilakukan dengan secara yang sesuai syariat. Jadi sebagai muslim kita harus hati-hati. Banyak orang meremehkan utang, padahal utang ini masalah besar. Karena menyangkut masalah agama, kehormatan, rumah tangga, dan dakwah. Jadi
Dan bagi orang yang tidak membayar atau tidak melunasi utang diancam dengan tidak masuk surga. Jadi merdeka hakiki bagi pribadi muslim adalah tidak memudahkan diri berutang, apalagi utang yang tidak sesuai dengan syariah. Dan jika berutang, seorang muslim harus melunasi utangnya agar ia bisa hidup terhormat dan masuk surga. Amin, amin. Tapi kadang ada situasi-situasi yang membuat kita, saudara kita, kerabat kita yang dalam keadaan berutang. Nah, untuk kita yang memberi utang dianjurkan kepada Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW untuk memberi tangguh. Selama katanya kita memberi tangguh itu pahalanya jalan terus. Bahkan lebih baik lagi kalau kita ikhlaskan, dianggap sedekah. Nah, itu tadi pelaku utang harus hati-hati, yang minta utang, yang memberi utang dianjurkan untuk longgar, untuk memberi tangguh. Nah, itulah tadi 4 kriteria kemerdekaan hakiki bagi pribadi muslim yang terkait dengan konteks kekinian kita. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buat kita juga meraih kemerdekaan sejati, bahkan kekuasaan itu dengan iman dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nur ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah ia ridhoi, yaitu Islam, dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku yang tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di ayat selanjutnya, waqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu diberi rahmat. Jadi dari tafsir ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, banyak, tapi kita ngambil terkait dengan topik pembahasan kita kali ini, yaitu ayat ini mendorong kita untuk beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi seperti orang-orang terdahulu atau sebelumnya yang mendapatkannya. Jadi umat terdahulu mendapatkan kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, Bani Israel dan sebagainya, untuk beberapa contoh yang pada saat itu ya mereka taat pada Allah. Ada juga yang diberi bencana karena ingkar kepada Allah. Kemudian Islam sebagai agama yang diridhai. Iman dan amal soleh menjadi sebab rasa aman terus ada dan hilangnya kekhawatiran. Ini terkait dengan iman dan amal soleh. Janji Allah itu terwujud jika kita tetap mentauhidkan Allah. Sebab datangnya rahmat Allah adalah menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasul. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang misalnya ditimpa bencana, jadi korban perang dan sebagainya? Apakah itu mereka tidak taat? Nah, kita tidak bisa bilang begitu. Tapi selalu kita menjadikan ayat ini sebagai motivasi kita, menjadi ukuran kita, tanpa berusaha untuk menghakimi orang lain bahwa mereka tidak taat pada Allah. Ya. Di semoga apa yang kita bahas hari ini di subuh ini bisa kita mengambil pelajaran. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangannya datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.